Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram. Summa ila arwahi masyayikhina wa walidina, khususan ila hadratil muallif wa masyayikhihi wa walidayhi. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'alana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala syahdan, apabila engkau ketahui akan sekalian yang tersebut itu maka hendaklah engkau sungguh-sungguh menuntut akan yang halal. Sudah tahu ya dari mana datang pemberian. Nah, sudah kamu ketahui siapa yang memberi, orang yang memberi ini begini-begini ya, akhlaknya, perilakunya atau usahanya. Nah, jadi setelah tahu sekalian yang demikian itu, maka hendaklah engkau sungguh-sungguh menuntut akan yang halal. Dan apabila dapat engkau akan harta yang halal, maka hendaklah engkau simpunkan. Simpunkan itu artinya cukupkan. Ya, engkau cukupkan atas memakan yang halal itu sekira-kira jangan sangat kenyang. Nah, kalaupun sudah dapat harta yang halal, halal nih ya, engkau simpunkan, engkau cukupkan atas memakan yang halal itu sekira-kira jangan sangat kenyang ya. Walaupun halal sudah yakin halalnya, nah jangan juga memakannya itu bersangatan kenyang, karena sangat kenyang itu mengeraskan akan hati dan membinasakan akan zihin, yakni mengurangkan akan paham dan membatalkan akan hafalan. Nah, itu membinasakan zihin tadi ya, mengurangkan paham, membatalkan akan hafalan. Nah ya, dan memberatkan anggota daripada berbuat ibadah kepada Allah dan daripada menuntut ilmu. Ya, walaupun halal, kalau berlebih-lebihan kenyangnya, nah, itu pertama mengeraskan hati, ya, mengurangkan akan paham. Nah,
ngurangi paham ya kalau kenyang tuh. Makanya anak-anak di pesantren itu makannya secukupnya aja, asal jangan kosong aja perutnya ya, karena menghafal payah kalau perut penuh tuh ya, perut penuh tuh menghafal susah ya. Ya kalau perut kenyang, nah memaham pelajaran susah, kemudian menghafal pun payah. Nah itu kalau bersangatan kenyang, walaupun dari yang halal, apalagi haram ya. Ini yang halal tapi terlalu kenyang, ya hati jadi keras, ya hati jadi keras, kemudian membinasakan zihin, yaitu mengurangkan akan paham ya, memaham agama itu payah, kemudian membatalkan akan hafaz yaitu hafalan, dan memberatkan anggota. Nah makan yang kenyang itu memberatkan anggota daripada berbuat ibadah dan menuntut ilmu. Beribadah berat ya, maka beribadah ini memang tuntutan dengan kita. Kita ini diciptakan Tuhan dituntut beribadah, tapi berat beribadah tuh. Kenapa? Nah karena perut ya bersangatan kenyang ya. Jadi makanya bagus puasa ya, bagus puasa. Cuman kalau puasa, kalau bebukanya ya bebukanya lebih daripada biasa makan malam, karena puasa sekali berbuka lebih daripada makan biasanya. Nah itu udah ada juga faidah puasa itu. Aturannya berbukanya kayak biasa aja, walaupun dari pagi siang tidak ada makan. Tatkala berbuka mestinya kayak biasa aja ya. Kalau berbuka mengqadai sarapan pagi dan makan siang, maka ada juga ya faidah dari puasa untuk ya meringankan badan itu. Ya apalagi dibawa puasa tambah banyak lagi. Kalau dihitung makan malam berbuka tuh dihitung biasanya tidak puasa, banyak yang puasa. Nah ya tapi kalau orang puasa dijauhi yang membatalkan, ya jelaslah gugurkan kewajiban. Tapi kan tujuan puasa itu supaya kita mengurangi makan tuh, faidahnya tuh hendak diambil situ. Ya. Dan membawa kepada segan pada mutalaah kitab. Nak mutalaah kitab, membukai kitab tuh malas kalau perut tuh penuh isinya ya. Segan tuh ya, segan lah ya, tidak mau tuh nah, hendak memutalahi kitab, mengulangi pelajaran tuh ya, karena perutnya tadi bersangatan kenyang, walau tadi daripada yang halal sekalipun. Dan lagi sangat kenyang itu menggerakkan akan syahwat. Nah bersangatan kenyang itu pula menggerakkan akan syahwat kepada perempuan dan menolongi akan tentaranya iblis. Jadi bersangatan kenyang juga ya akan menggerakkan syahwat kepada perempuan, keinginan nafsu kepada perempuan, dan menolongi pula akan tentara iblis ya. Jadi iblis dapat pertolongan ya, dengan cara apa tuh? Orang memenuhkan perutnya dengan makanan.
dan sangat kenyang daripada yang halal itu permulaan daripada segala kejahatan, yakni membawa kepada berbuat kejahatan. Jadi sangat kenyang daripada yang halal nih, kenyang cuman halal, ya halal lah cuman kenyang, ya itu adalah permulaan daripada segala kejahatan, ya padahal halal, ya yakni kenyang, bersangatan kenyang daripada yang halal itu membawa kejahatan, yakni membawa kepada berbuat jahat. Jadi membawa kepada berbuat kejahatan. Maka betapa lagi memakan daripada yang haram, apalagi yang haram. Kalau yang haram itu jelas betul dah mengarahkan yang haram itu kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Yang halal aja halal padahal, ya cuman bersangatan kenyangnya, itu juga membawa kepada berbuat jahat. Betapa lagi daripada yang haram, jelas sudah, ya. Nah, jadi kita berhati-hatilah dengan yang haram, ya enggak? Jangan yang haram, yang halal aja, ya bersangatan kenyang, ada akibat tidak baiknya, akibat buruknya. Apalagi barang itu haram. Kalau haram sedikit pun juga, ya. Nah, besar rusaknya, ya. Ya, banyak kerusakannya. Apalagi sampai kenyang. Tidak kenyang pun kalau yang haram tuh merusak itu. Kalau yang halal, kalau sedikit tidak apa-apa, tapi kalau banyak pun juga, nah itu mendorong berbuat kejahatan. Ya. Kata Imam Ghazali, inda khalal halalu kharajal halalu. Jika yang masuk itu halal, keluarnya pun halal. Wa inda khalal haram kharajal haram. Jika yang masuk itu haram, yang keluar pun juga haram. Ucapan perilakunya ya jadi haram pula jika yang masuk ke dalam rongga perut Jadi jika yang masuk halal, yang keluar halal. Kalau yang masuk haram, ke dalam rongga masuk haram, maka yang keluar juga haram, perbuatan dan ucapan. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Artinya, tiap-tiap daging yang tumbuh daripada memakan yang haram, maka api neraka terlebih aula, terlebih utama dengan dia daripada dia masuk ke dalam surga. Nah ini ya. Nah, setiap daging yang haram, yang tumbuh dari yang haram, maka kata Nabi api neraka terlebih utama dengan dia daripada dia masuk ke dalam surga. Yang pantasnya, yang utamanya tuh masuk neraka tuh,
daging yang tumbuh dari yang haram itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal ibadatu wal ilmu ma'a aklil haram kal bina'i alas sirjini. Artinya ibadah dan ilmu serta memakan akan yang haram seperti membuat rumah di perhimpunan tahi. Gitu ya, bikin rumah di tempat kotoran tuh bikin rumah. Nah itu tuh. Orang nuntut ilmu beribadah tapi pemakan haram, itu sama membangun rumah di perkumpulan, nah di perhimpunan tahi kotoran ya. Nah sudah. Nah itu perut dijaga daripada yang haram dan yang syubhat. Jadi yang haram jangan, yang syubhat pun juga jangan. Kita peliharakan perut kita tuh. Ya, kalau haram jelas, ya enggak? Kalau syubhat tidak jelas tuh halal haramnya. Nah, macam mana? Kalau yang haram sudah pasti, kalau hendak selamat ditinggalkan. Kalau yang tidak jelas halal haramnya, kalau mau selamat juga ditinggalkan. Kalau yang haram tuh pasti harus ditinggalkan. Nah, kalau yang syubhat, kalau mau selamat tinggalkan juga yang syubhat. Yang halal saja yang kita ambil, yakin halal. Itu pun yang halal itu kalau dimakan pun juga jangan juga bersangatan kenyang ya. Nah, walaupun halal juga jangan juga kenyang-kenyang. Ya. Kalau petunjuknya ya, petunjuknya, aturannya, nasihat-nasihatnya dari para ulama-ulama pewaris Nabi sudah jelaslah apa yang harus kita lakukan, apa yang mana yang kita ambil, yang mana yang kita tinggalkan tuh jelas sudah di dalam aturan-aturannya. Tinggal kita lagi mudahan ditolongi Tuhan ya, bisa kita tidak mengambil yang tidak baik ya, kita ditolong Tuhan, bisa kita menahan nafsu kita supaya jangan mengambil, menerima yang syubhat, apalagi yang haram. Itulah lagi ya kajiannya. Kalau kajiannya jelas lagi ya, jelas saja dah mana yang kita hawa boleh ambil, mana yang tidak boleh kita ambil, mana yang bagus diambil, mana yang bagus kita tinggalkan. Jelas sudah. Ah itu tuh, jelas sudah. Ya, berserahlah diri kepada Allah lagi, berdoa minta tolongi kepada Allah supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik, terutama ya makanan dan minuman jangan sampai masuk ke dalam rongga kita kalau tidak yakin halalnya. Nah, jelas sudah jelas. Habis sudah memelihara perut. Adapun faraj, kemaluan, maka engkau peliharakan akan dia itu faraj daripada tiap-tiap yang diharamkan akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemaluan juga ya. Nah,
dijaga, dipelihara daripada yang diharamkan akan dia oleh Allah, dan jadikan dirimu seperti yang dikata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran dengan firman-Nya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Artinya, dan mereka itu yang memelihara akan farajnya. Jadi mereka orang yang beriman itu, mereka itu dijaganya kemaluannya, ya. Mereka memeliharakan akan kemaluan mereka itu, melainkan atas istri mereka itu. Kalau istrinya ya halal kan, karena udah ada akad nikahnya. Nikah itulah yang menghalalkan. Nah, ya. Atau gundik mereka itu. Nah, gundik mereka itu sekarang ini tidak ada lagi gundik, ya. Ya, jariyah, hamba saya perempuan. Nah, ya itu bisa digauli. Nah, tapi tidak ada lagi sekarang, tidak ada lagi, ya. Nah, gundik, maka bahwasanya mereka itu tiada dicela oleh syara, ya. Ya, istri ya digauli, ya gundik tadi tidak apa-apa itu, ya. Nah, syahdan, dan engkau tiada kuasa memelihara akan faraj itu. Kamu tidak bisa memelihara kemaluan melainkan dengan memeliharakan 4 perkara. Tidak bisa kemaluanmu dipelihara melainkan dengan memelihara 4 perkara. Yang pertama, memeliharakan mata daripada melihat akan perempuan yang halat, ajnabiyah, perempuan orang lain artinya. Nah, ya, supaya kemaluan terpelihara mesti mata dipelihara daripada melihat perempuan ajnabiyah itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, malam yahfaz ainah lam yahfaz zakarah, wa man lam yaqdir ala ghaddi basarih lam yaqdir ala hifzi dinih, wa zinal aini min kabairis saghair al muaddi ila zinal farji. Artinya, barang siapa tiada memeliharakan ia akan matanya, maka niscaya tiada dapat ia memeliharakan zakarnya, kemaluannya. Kalau tidak bisa menjaga mata, maka tidak bisa dia menjaga kemaluannya itu. Dan barang siapa tiada kuasa atas memejamkan akan matanya, niscaya tiada kuasa ia atas memeliharakan agamanya. Kalau dah bisa menjamkan mata, dah bisa memelihara agama. Dan zina mata itu yaitu sebesar-besar dosa kecil. Nah, jadi dosa kecil itu yang paling besar adalah zina mata. Zina mata itu ialah melihat kepada perempuan yang halat tadi. Nah, ya, perempuan halat itu perempuan orang lain, bukan mahram. Ya, dosa kecil, tapi dosa kecil yang paling besar itu. Nah, jadi dosa kecil yang paling besar adalah zina mata. Ya, nah, jadi zina mata itu sebesar-besar daripada dosa kecil. Sebesar-besar dosa kecil zina mata.
yang membawa kepada zina faraj, ya, membawa kepada zina kemaluan. Yang kedua, memeliharakan akan hati daripada memikirkan akan perempuan yang halat. Nah, untuk memelihara kemaluan harus memelihara hati, jangan memikirkan perempuan yang halat, perempuan orang lain, ya nak. Nah, sebenarnya kan jalannya ada supaya halal dengan akad nikah itu yang menghalalkan. Aturannya kalau tidak bisa menjaga kan halalkanlah dengan apa namanya, dengan akad nikah tadi, ya. Jaga hati, jangan memikirkan perempuan yang halat, ya. Kalau bahasa sekarang mungkin jangan mahayal-hayal perempuan tuh. Nah, jangan mahayal-hayal perempuan tuh. Kalau tak hayal-hayal dengan perempuan itu, nah, tidak akan bisa menjaga kemaluan itu, ya. Yang ketiga, memelihara akan perut daripada memakan yang syubhat. Nah, ini nih, supaya terpelihara kemaluan. Nah, ya, daripada berbuat jahat. Nah, tidak bisa dipelihara kecuali dengan memelihara perut daripada makan yang syubhat. Kalau masih makan syubhat, apalagi yang haram, tidak bisa jaganya tuh. Nah, ya. Tapi kalau terpelihara, terjaga daripada makanan minuman yang haram, yang syubhat, nah, baru bisa menjaga kemaluan tadi. Yang keempat, memeliharakan perut daripada sangat kenyang. Nah, tadi kan, ya, dijaga perut, ya, daripada sangat kenyang, karena sekalian yang demikian itu menggerakkan akan syahwat. Nah, itu tuh. Nah, itu menjaga apa namanya, kemaluan, memelihara kemaluan. Adapun kedua tangan, maka engkau peliharakan daripada memalu. Nah, tangan lagi anggota, dijaga juga dua tangan daripada memalu, yaitu memukul akan orang Islam dan daripada mencapai harta yang haram. Jangan tangan itu digunakan untuk ngambil barang haram, ya. Nah, tangan jangan mukul orang, ya. Tangan jangan berusaha mencari yang haram. Nah, Tuhan ngasih tangan supaya baik-baik, jangan mukul orang. Bekerja carilah yang halal. Nah, cari yang halal. Dan engkau peliharakan pula daripada menyakiti dengan kedua tangan itu akan suatu daripada makhluk Allah Ta'ala. Jangan menyakiti makhluk Allah Ta'ala dengan dua tanganmu, atau engkau khianat dengan keduanya itu pada amanah orang. Orang mengamanahkan dengan kamu ini barang, khianat kamu. Nah, jangan, ya. Atau kepada pertaruhan orang apa namanya, nitip barang, ya, dikhianati, dilarikannya barang orang itu. Jangan. Orang padahal percaya sudah, padahal, ya, orang percaya sudah. Nah, dan engkau peliharakan pula kedua tanganmu itu daripada menyurat akan suatu yang tidak harus menuturkan akan dia. Barang yang tidak boleh diucapkan jangan juga ditulis, ya. Nah, tidak boleh juga rupanya, ya, nak. Barang itu tidak boleh diucapkan lalu diganti dengan tulisan, jangan juga.
Kalau itu haram diucapkan, ditulis pun ya jangan juga. Ya enggak? Maki-maki orang, nyumpah-nyumpahi orang, dah puas dah ketemu orangnya, disuratinya, nah di WA-nya. Nah, dak boleh diucapkan, dak boleh juga ditulis. Nah, ya jangan. Ya. Karena wajib memeliharakan akan kalam, pena itu daripada ia barang yang wajib memeliharakan akan lidah. Karena kalam itu, pulpen itu satu lidah daripada dua lidah. Jadi kalam itu termasuk pengganti lidah lah juga. Ya. Nah, itu dua tangan. Padahal tangan ini ya nikmat betul Tuhan kasih. Bisa kita berkendaraan, ya, bisa makan, bisa memegang yang boleh-boleh. Ya. Alangkah nikmatnya dikasih Tuhan tangan tuh. Aturannya syukur betul, ya. Syukur betul tuh. Tangan dikasih. Bisa bekerja, bisa ini, bisa itu. Nah, ya. Maka syukurilah tangan itu dengan tidak berbuat jahat dengan dua tangan. Kalau berbuat jahat dengan tangan yang dikasih Tuhan, berarti orang itu kufur nikmat tangan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kaki, adapun kedua kaki, maka peliharakan olehmu daripada berjalan kepada segala yang diharamkan oleh syarak, atau berjalan kepada orang yang zalim, atau kepada raja-raja yang zalim. Karena pergi kepada raja-raja yang zalim itu, ya, dengan tiada darurat yang sangat atau dengan tiada hajat yang memberi maslahat pada akhirat atau pada agama, yaitu berjalan kepada raja-raja yang zalim itu jadi maksiat lagi haram hukumnya. Kaki itu diberi Tuhan tuh untuk yang baik-baik, ya. Ya, pergi ke majelis taklim, untuk bersilaturahim, ya, untuk sholat berjamaah, nah, untuk mendatangi orang yang butuh bantuan kita, ya, tuh nikmat, ya, Tuhan bisa, ya, Tuhan ngasih kita kaki supaya bisa berjalan. Betapa sedihnya, nah, ya, orang kalau tidak dikasih kaki atau kaki ada cuman tidak bisa digunakan berjalan. Nah, ini kaki bisa berjalan, makanya mesti, ya, nikmat kaki itu, ya, digunakan kepada tujuan yang baik-baik. Jangan digunakan berjalan kepada orang yang zalim atau kepada raja yang zalim, ya. Nah, itu tuh. Karena pergi kepada raja yang zalim. Zalim itu adalah orang yang tidak menempatkan sesuatu, orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu zalim namanya. Atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, kalau raja kan salah di dalam kebijakan-kebijakannya. Nah, bukan seperti itu harus dilaksanakan. Nah, itu zalim tuh. Ya. Salah dalam bertindak tuh zalim sudah tuh. Nah, berjalan ke sana jangan juga. Nah, itu. Kecuali nanti darurat yang sangat, ya,
Kalau harus ke situ, nah ayolah. Tapi bukan ada kita mau ngambil bagian, dapat bagian kita berjalan situ, tapi memang terpaksa harus ke situ. Ya, nah, atau tidak ada hajat yang memberi maslahat kebaikan akhirat, jangan juga. Atau pada agama, semuanya itu berjalan kepada orang zalim atau kepada raja yang zalim, itu jadi maksiat lagi haram. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fal masyu ilas salatini az-zalamati min ghairi daruratin wa irhaqin ma'siyatun kabiratun fa innahu tawadu'un lahum wa ikramun lahum ala zulmihim wa qad amarallahu bil i'radi anhum fi qawlihi ta'ala wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun wa huwa taksirun lisawadihim wa i'anatun lahum ala zulmihim wa in kana dzalika lisababi talabi malihim fahuwa sa'yun ilal haram wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a li ghaniyyin salihin zahaba sulusa dinihi wa hadza fi ghaniyyin salih fama zannuka bil ghaniyyiz zalimi. Artinya, maka berjalan kepada sultan yang zalim, raja-raja yang zalim, dengan tiada darurat, tidak terpaksa, yakni dengan tiada hajat yang maslahat pada syarak, pada agama. Tidak ada hajat yang baik pada agama, dan tiada hajat yang sangat picik, yes, hajat yang bersangatan penting itu. Nah, yaitu berjalan kepada sultan yang zalim tanpa darurat tadi jadi haram. Karena yang demikian itu merendahkan diri bagi mereka itu dan memuliakan akan mereka itu. Nah, pekerjaan itu haram. Kenapa? Itu merendahkan diri bagi mereka itu dan memuliakan akan dia, padahal dia zalim. Ya, rendah diri dengan orang zalim itu kada disuruh, tidak boleh. Nah, iya tak? Nah, merendahkan diri, memuliakan orang zalim pun jangan juga. Yang dimuliakan tuh orang yang mulia. Kita merendah diri kepada orang zalim jangan juga, dilarang juga. Ya, nanti dia menganggap dirinya mulia, nanti menjadi-jadi kezalimannya. Kalau didatangi terus dia, padahal dia zalim, nah nanti menjadi-jadi pula kezalimannya. Nah, itu makanya maksiat tuh. Ya, kalau didatangi nanti dia bertambah nanti. Ya, dimuliakan pula. Padahal orangnya zalim dimuliakan pula. Nah, bertambah-tambah nanti dia zalim. Makanya mendatangi raja-raja yang zalim itu hukumnya maksiat. Di mana maksiat tuh? Letaknya maksiat tuh karena memuliakan orang zalim. Kalau orang zalim itu dimuliakan, nanti merasa dimuliakan, dia tidak banyak pikir lagi, terus mau berbuat zalim. Ya dak? Nah tuh. Kemudian kalau rendah diri pula, merendahkan diri kepada orang zalim, katanya. Ya. Nah, walaupun awak nih gawe kayak ini, tapi orang tetap gak berani dengan kita. Itu tuh. Makanya merendahkan diri kepada orang zalim maksiat, karena bakal bertambah merajalela kezaliman itu karena kita merendah diri, karena kita suka datang kepadanya. Kecuali kalau ada maslahat untuk agama, kita datang itu tidak apa-apa. Nah, apa maslahatnya? Nah, memberikan nasihat. Nah, jangan kau buat gini lagi, bahaya.
Dah boleh. Dah boleh itu. Enggak apa-apa tuh. Ya. Mama memberikan nasihat lah. Itu udah apa-apa tuh. Berikan nasihat, dia tidak bakal merasa mulia tuh karena nasihati. Tapi kalau dimuliakan, nanti dia akan berbuat aniaya lagi. Kenapa? Walaupun aku gini tapi tetaplah orang muliakan katanya. Nah, makanya yang memuliakan tuh maksiat jadinya. Ya. Dan sungguh telah menyuruh Allah Ta'ala dengan berpaling daripada mereka itu, ya, orang-orang zalim tadi, seperti di dalam firman-Nya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min auliya summa la tunsarun. Dan janganlah kamu cenderung dan berpegang kepada mereka yang zalim, maka niscaya menyentuh akan kamu oleh api neraka. Kalau berpegang kamu kepada orang zalim tuh, nah, jangan cenderung, jangan berpegang kepada orang zalim, kamu akan dilalap oleh api neraka nanti. Dan tiada bagi kamu selain daripada Allah itu sebagai penolong. Ya, yang bisa nolongi kamu tidak ada selain daripada Allah. Lalu kamu tidak akan bakal dapat ditolong. Yang bisa nolong hanyalah Allah. Ya, teruk pun kamu hamba-hamba ke situ orang zalim tidak bakal dapat pertolongan. Kalau lah situ supaya aman-aman juga tidak bisa. Ya, yang nolong hanya Allah. Makanya jangan banyak berharap minta tolong dengan makhluk, apalagi makhluk yang dimintai tolongan jelas orangnya zalim. Dan lagi yang demikian itu membanyakkan bagi kaum mereka itu bertambah banyak nanti dia, ya enggak? Nah, dan menolong bagi mereka atas zalim mereka itu. Dan jika ada perjalanannya yang demikian itu sebab menuntut akan harta mereka itu, maka yaitu berjalan kepada mengusahai yang haram. Kalau berjalan tuh ke tempat raja, ke tempat orang raja zalim, orang zalim, nah cari apa? Cari harta. Nah, mencari harta, ya, maka yaitu berjalan kepada mengusahai yang haram. Dan sesungguhnya telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa merendahkan diri bagi orang yang kaya yang soleh, ya, rendah diri kepada orang kaya. Yang kaya itu orangnya kebetulan orang soleh, tapi kita rendah diri dengan kekayaannya. Tapi ini orang kayanya betul lah soleh dia soalnya. Kalau orang kaya yang saleh itu orang baik, cuman kita tidak boleh rendah diri dengan kekayaannya. Tapi dia saleh itu bagus dia, berarti dia bagus itu dapat harta itu digunakannya kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nah, maka dia dikatakan orang saleh, orang kaya yang saleh. Cuman tidak boleh juga kita rendah diri dengan dia, tapi karena kekayaannya bukan kesalehannya. Jadi siapa yang merendahkan diri bagi orang kaya yang soleh, ya, orang ini kaya kebetulan soleh, dia merendahkan diri, kita tawaduk karena kekayaannya bukan karena kesalehannya, niscaya hilang 2/3 agamanya. 2/3 agama hilang kalau tunduk dengan orang kaya tuh. Walaupun orangnya tuh saleh, tapi tunduknya dengan kekayaannya. Apalagi tunduk kepada orang yang fasik, kaya fasik. Nah, lebih lagi ini dengan kekayaannya itu dapat. Kalau dengan kesalehannya
dengan keilmuannya dah apa-apa, nya alim, ya dah, ya dia soleh orangnya, tapi dia kebetulan kaya, dah apa-apa. Tapi tunduknya kita kepada kesalehannya, bukan tunduk dengan kekayaannya. Maka apalagi engkau sangka dengan orang yang kaya yang zalim. Orang kaya zalim tunduk, macam mana tuh? Yang kaya yang soleh aja tidak boleh tunduk, kita tidak boleh tawaduk dengan kekayaan, apalagi jelas-jelas zalim. Wallahul muwaffiq, wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bi hikmatik wansur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.